saudara, apa kabar Anda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pagi ini kembali lagi bersama saya Peter Ginuni. Saya mau mengajak kalian semua untuk kita bersama-sama mengunjungi sebuah tempat yang sangat luar biasa dan istimewa di Papua, yaitu di Kabupaten Nabire. Nah, ada apa saja di sana? Saya akan mengajak Anda semua untuk bisa datang dan melihat dari dekat apa saja yang ada di Nabire. Nah, di antaranya itu ada wisata bawah laut Kuatisore, itu bagus sekali. Kemudian ada Pantai Nabire, kemudian ada air terjun dan masih banyak lagi pesona yang ada di sana. Untuk itu saya mau ngajak kita semua untuk ke Nabire, dan yang perlu kita ketahui bersama bahwa perjalanan untuk sampai ke Nabire dibutuhkan waktu selama 1 jam dan memakai pesawat. Ayo ikuti perjalanan saya. Hari ini tujuan saya adalah Kabupaten Nabire. Perjalanan dimulai dari Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Saya memilih menggunakan pesawat terbang agar lebih cepat sampai, meski akses ke Nabire juga bisa menggunakan kapal laut. Di masa pandemi, penerapan protokol kesehatan sangat ketat. Saya pun harus melewati screening administrasi rapid antigen. Nah, di sini tempatnya. Setiap penumpang wajib melakukan screening berkas rapid antigen untuk memastikan sepenumpang dalam kondisi sehat ketika bepergian ke suatu tempat agar tidak menimbulkan klaster baru. Terima kasih. Nah, sekarang berkas surat rapid aman dan sekarang saatnya saya harus take off menuju Nabire. Finally, saya sudah sampai di Nabire. Dan hari ini pemirsa, kurang lebih sudah 1 jam kita sudah terbang dengan Garuda dan sekarang sudah sampai ke Nabire dan kita siap untuk jalan-jalan dan explore Nabire. Let's go! Kabupaten Nabire adalah satu dari 29 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Luasnya adalah 12.057 km dengan struktur wilayah terdiri dari pegunungan, lembah, dataran rendah atau pesisir. Kabupaten berjuluk Gerbang Nun Biru ini terletak di kawasan Teluk Cendrawasih dan menjadi gerbang bagi 4 kabupaten di wilayah pegunungan, yaitu Paniai, Deyai, Dogiai, dan Intan Jaya. Bahkan memiliki jalan darat menembus Kabupaten Kaimana dan Waropen dengan jumlah penduduk sebanyak 172.787 jiwa. Bagaimana? Keren kan? Nah, sekarang saya akan mengeksplor pesona wisata yang ada di Nabire. Perjalanan ke Pantai Soa dari kota Nabire bisa melewati jalur darat dan juga jalur laut. Jalur darat menggunakan kendaraan roda 4 ditempuh dengan jarak 103 km, atau jika kecepatan rata-rata kendaraan 60 km per jam bisa memakan waktu 2 jam lebih sedikit. Lain halnya jika melalui jalur laut menggunakan speed. Waktu yang ditempuh bisa mencapai 1 jam 30 menit hingga 1 jam 40 menit. Dan kali ini saya memilih jalur darat agar selain bisa menikmati panorama alam yang indah di tengah hutan yang sejuk, juga bisa menyaksikan langsung beraneka ragam burung yang terbang kian ke sana kian kemari. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari kota Nabire, akhirnya saya sampai di Pantai Soa. Dan Pantai Soa ini akan menjadi awal perjalanan kita untuk mengeksplor pesona Kabupaten Nabire. Dan perjalanan ini tentunya akan sangat asik. Pantai Soa, pantai pasir putih ini menjadi tujuan pertama saya hari ini. Terletak di Kampung Kuatisore, Distrik Yaur, pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata yang kerap dikunjungi para penikmat pantai, baik dari kota Nabire maupun para wisatawan dari luar Nabire.
Nah, yang menarik dari Pantai Soa di Nabire ini adalah adanya tugu atau patung dari whale shark atau hiu paus atau yang dikenal dengan nama dari masyarakat lokal adalah Gorano Bintang. Nah, di tempat ini Pantai Soa ini menjadi salah satu daya tarik wisata yang paling diminati oleh masyarakat di Kota Nabire karena jaraknya yang hanya 2 jam sudah bisa sampai ke sini. Dan di sini juga sudah ada banyak pondok dan juga aman untuk bagi para wisatawan, traveler yang mau datang ke sini karena di sini juga beberapa fasilitas sudah mulai dibangun. Pantai Soa masuk dalam zona Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Di sini, oleh BKSDA telah dibangun sejumlah penginapan atau cottage dan juga sejumlah pondok untuk memanjakan wisatawan ketika berkunjung ke sini. Selain itu juga dibangun jembatan yang menjulur ke laut. Saya sudah menikmati indahnya pesona Pantai Soa Kabupaten Nabire dan saat ini saya berada di jembatan panjang di depan pantai. Jembatan ini biasa digunakan oleh masyarakat lokal, masyarakat sekitar dan juga pengunjung untuk mancing. Meski dalam zona BKSDA, Pantai Soa masih dikelola oleh para pemilik wilayah. Bahkan di bagian kanan pintu masuk, pantai ini murni dikelola oleh pemilik wilayah dengan membangun pondok secara sederhana. Nah, kita baru saja melihat keindahan serta keunikan Pantai Soa di Nabire, tepatnya di Teluk Cendrawasih. Kali ini saya mau mengajak Anda semua untuk menyaksikan sebuah pemandangan unik lainnya, masih dalam Teluk Cendrawasih juga. Kita akan menempuh perjalanan kira-kira 10 hingga 15 menit menggunakan speed. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah keunikan yang luar biasa, yaitu ikan hiu paus. Seperti apa serunya? Ikuti perjalanan saya. Asik! Keberadaan hiu paus di Teluk Kuatisore menjadi salah satu destinasi wisata Nabire yang cukup terkenal hingga ke mancanegara. Saya bayangkan besar dan ganas. Perjalanan ke sana menggunakan speed bisa memakan waktu 10 hingga 15 menit, tergantung kecepatan dari speed tersebut. Akhirnya saya sampai. Ini pengalaman pertama saya bertemu dengan hiu paus. Ada perasaan gembira tapi juga was-was karena kata orang hiu tutul ini sangat ramah dan tidak seganas yang dibayangkan kebanyakan orang ketika mendengar nama hiu. Sekarang saya sudah sampai di atas bagan di tempat di mana kita bisa melihat dari dekat hiu paus yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Nah, saat ini ada beberapa ekor ada di bawah, tapi sebelum kita melihatnya ke bawah, kita mau minta izin dulu, kita mau tanya-tanya dulu sama Bapak yang menjaga bagan di sini. Oke Pak, ini kita dari tadi dari pesisir pantai, kemudian kita sudah sampai di sini, kita mau melihat dari dekat hiu paus Pak. Di sini biasanya berapa ekor yang biasa main-main di sini Pak? Yang ekor 2-3 paling banyak. 3 paling banyak ya. Oh ini besar sekali. Ini kalau dekat di sini bahaya tidak Pak? Ya tidak. Tidak juga ya. Biasa Bapak turun juga ke bawah tidak Pak? Tidak. Oh tidak. Kalau tamu turun ke bawah juga boleh Pak? Oh boleh ya. Oke kalau begitu berarti sebentar saya boleh turun ke bawah Pak ya? Oke. Nah asik sekali. Sini kita akan turun ke bawah air untuk melihat dari dekat hiu paus yang sudah ada di sini. Kalau kita melihat ke bawah sudah ada beberapa ekor yang sudah ada di bawah dan saya akan turun untuk menemui mereka. Dari bagan inilah para nelayan memberi makan hiu setiap hari. Oh iya, hiu paus memiliki nama ilmiah Ricodontyphus. Menurut warga setempat, kelompok hiu paus di sini ada 7 ekor. Namun yang sering muncul ke permukaan hanya sekitar 3 ekor. Saya termasuk yang beruntung karena saat berada di sini 6 ekor sekaligus naik ke permukaan untuk mendapatkan makanan sambil berenang bersama saya. Di belakang saya di bawah sini sudah ada kurang lebih 4 ekor hiu paus
Dan di bawah mereka sedang makan di bawah. Dan saya sudah berenang sangat dekat dengan mereka. Dan ini sangat seru buat kamu travelers. Saya menantang untuk datang ke sini ke Teluk Cendrawasih di Nabire. Hiu paus merupakan salah satu ikan penyuka plankton. Namun di sini mereka diberi makan ikan puri dan sejenisnya. Akhirnya saya bisa merasakan sensasi berenang dan bercengkrama dengan ikan berbobot lebih dari 1 ton dan panjang hingga mencapai 9 meter. Hari semakin siang, waktunya menikmati santap siang. Rumah apung ini dibangun tidak jauh dari rumpun tempat bermainnya hiu paus atau sekitar 3 menit perjalanan menggunakan speed. Dibangun oleh BKSDA sebagai pusat penelitian hiu paus, namun belum digunakan sehingga sering dijadikan tempat persinggahan untuk menikmati kuliner yang dibawa oleh para wisatawan. Nah, seperti yang tadi sudah saya informasikan bahwa setelah ini kita akan makan siang di rumah apung dan ini adalah Whale Center. Dan saya dan kru sudah menyiapkan makan siang untuk kita nikmati bersama, makanan ala kadarnya dan pasti seru dan menyenangkan. Asik! Selamat siang. Ayo, mari kita makan. Ini ada nasi, kemudian ada sayur, ada juga ikan dan tempe dan temannya yang paling enak adalah sambal. Oke, selamat makan. Menikmati panorama bawah laut bersama hiu paus sudah. Kini dari Pantai Soa kita bergeser 21 km lagi ke arah barat, tepatnya di Siebu, Kuatisore, untuk melihat salah satu ciptaan Tuhan yang paling indah, burung cendrawasih. Akses jalan darat ke sini cukup baik sehingga memudahkan kita untuk menjangkau surga tempat bermainnya cendrawasih. Setelah menempuh waktu sekitar 40 menit, akhirnya saya tiba juga di Siebu. Di sini saya bertemu dengan seorang pemandu yang mengenal betul lokasi bermainnya cendrawasih. Bung Dorus Hamberi namanya. Dari sini saya harus berjalan kaki kurang lebih 1 kilo melalui jalan setapak untuk sampai ke titik tujuan. Saat ini saya sedang berada di sebuah hutan di Nabire. Kita akan pergi melihat salah satu tempat di mana biasanya ada burung cendrawasih bermain. Dan ini merupakan salah satu spot wisata yang juga ditawarkan ketika kita berkunjung ke Nabire. Seperti apa serunya perjalanan ini, kita terus masih akan masuk ke dalam hutan lagi. Ikuti perjalanan saya ya. Menurut penuturan Bung Dorus, waktu bermain cendrawasih biasanya dimulai dari pukul 6 hingga 10 pagi. Namun karena perjalanan yang jauh, saya baru tiba pukul 10 sehingga tidak lagi bisa menemukan mereka. Saya harus menunggu sekitar 5 jam lagi di tengah hutan sebelum burung-burung ini kembali bermain sekitar pukul 15 hingga pukul 17 sore. Beruntung dalam waktu tunggu saya bisa mengamati beberapa jenis burung
seperti Mambruk sang penari yang sedang asik bersantai di ranting pohon. Saat ini kita ada di bawah di hutan di Nabire. Kita sedang melihat cendrawasih di atas. Dan kita tidak boleh bersuara supaya tidak menarik perhatian dan cendrawasihnya tidak pergi. Saat ini mereka sedang bertengger di atas. Ada sekitar 6-7 ekor yang ada di atas. Yang tadi beberapa sudah berterbangan. Tapi untuk saat ini kita tetap diam supaya tidak menimbul. Itu suaranya. Itu suara cendrawasihnya. Keren. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Dari kejauhan, saya bisa mendengar kicauan cendrawasih seperti saling memanggil. Burung cendrawasih ini merupakan burung yang suka hidup berkelompok dan memiliki insting yang cukup baik. Mereka bisa mendengar dan merasakan langkah kita dari kejauhan. Tidak banyak orang yang bisa bertemu langsung dengan burung ini kalau tidak ada penyamaran dan pergerakan yang berlebihan. Hari ini saya cukup beruntung karena meski saya berjalan hingga berada di bawah pohon tempat mereka bermain, tidak satupun dari mereka yang beranjak. Kawanan ini bahkan bermain tanpa mempedulikan kehadiran saya. Untuk pertama kali saya bisa melihat dan menikmati candra burung surga di alam bebas. Ini juga sekaligus menjadi perjalanan saya yang paling mengesankan selama mengeksplor wisata keunikan alam Papua. Terima kasih Tuhan. Dari rimba Papua bersama burung surga, kini saya ajak Anda untuk menikmati panorama alam air terjun Bihewa. Perjalanan ke Bihewa dari kota Nabire kurang lebih 30 km ke arah timur. Akses ke sini cukup baik sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai ke lokasi air terjun Bihewa. Segar sekali hari ini saya sudah ada di air terjun Bihewa di Nabire. Dan tempat ini merupakan salah satu tujuan wisata dari masyarakat yang ada di kota Nabire. Dan kalau Anda ada di sini tuh lumayan dingin, sejuk karena memang di lembah ini ada air terjun yang besar. Dan air terjun ini ada 6 tingkat sampai ke atas. Dan semakin kita ke atas, air terjunnya semakin deras. Dan ini memberikan sensasi yang baru ketika kita berkunjung ke air terjun. Selamat menikmati air terjun Bihewa Nabire. Menurut pengakuan warga setempat, air terjun Bihewa terdiri dari 6 tingkatan dan selama ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi warga kota Nabire ketika hari libur tiba. Sayangnya selama masa pandemi Covid, wahana ini jarang dikunjungi masyarakat hingga nampak tak terawat oleh pemilik tempat. Kini saatnya saya akan bertemu salah satu komunitas yang merupakan penyelam-penyelam handal di kota Nabire. Mereka menamakan diri Spirit Fishing Nabire. Komunitas ini memiliki anggota sebanyak 20 orang. Penyelam tanpa tabung ini boleh dibilang gokil karena mereka mampu turun ke kedalaman 10 hingga 15 meter dari permukaan laut untuk mendapatkan tangkapan ikan. Jangan salah, meski mereka tergolong pemburu ikan, tidak semua ikan menjadi sasaran tembak karena mereka dibekali dengan aturan mengeksploitasi ikan sehingga hanya ikan-ikan konsumsi saja yang menjadi sasaran buruan. Selain memburu ikan konsumsi, komunitas ini juga sering terlibat dalam aksi sosial perlindungan terhadap karang. Dari mereka banyak informasi yang bisa didapat
terutama informasi terkait kerusakan alam di bawah laut di kawasan Teluk Cendrawasih seperti karang dan biota laut lainnya. Tadat! Nah, hari ini saya sudah berada dengan teman-teman spearfishing yang tadi sudah menunggu saya. Dan kita akan segera turun untuk melihat potensi apa saja yang ada di Pantai Nusi langsung dari bawah laut bersama dengan teman-teman. Oke, ini persiapannya apa saja nih yang dilakukan? Pertama persiapan gear. Gear dulu ya? Ya. Jadi semua peralatan ini gearnya ya? Ya, Oke. Dari mana dulu? Spear gun. Spear gun dulu, Ya. terus apa lagi? Masker nanti kita Masker dan snorkel ya? ya. Ada fin. Ada fins, terus ada apa lagi? Nasi bebek, pemberat, Berat. baju. Oke. Jadi ini biasa turun ke bawah juga ramah lingkungan ya, tidak merusak lingkungan Ya, aktivitasnya. betul. Tapi tetap jaga lingkungan ya, lingkungan tetap aman ya. Itu yang penting ya. Oke. Jadi hari ini kita mau turun ke bawah lihat lagi. Oke, Oke. boleh. Nanti saya ganti baju kemudian saya join teman-teman semua. Oke, siap. Oke. Lanjut persiapannya. Oke. Jadi kalau dari tonometer itu tidak boleh menangkap ikan. Bagus sekali. Oke, kita sudah kembali dengan hasil tangkapan yang memuaskan dan kita pulang ditemani dengan sunset Nabire yang sangat luar biasa. Pantai Nabire menjadi akhir perjalanan saya di Kabupaten Nabire dalam program Pesona Indonesia dari Papua kali ini. Letaknya di pusat kota membuat pantai ini menjadi pilihan warga kota Nabire kala ingin menikmati suasana sunset atau matahari terbenam. Di sini juga dijadikan pusat jajanan dan wahana bermain anak sehingga hampir tak pernah sepi dari kunjungan warga. Pastikan diri Anda berkunjung ke Kabupaten Nabire untuk menikmati indahnya panorama alam di Teluk Cendrawasih. Saat ini saya berada di Pantai Nabire. Pantai Nabire ini merupakan salah satu pantai yang sangat ikonik di Nabire. Masyarakat sering berkunjung di sini pada sore hari untuk menikmati indahnya pemandangan di Pantai Nabire, menikmati sunsetnya. Selain itu di Pantai Nabire juga kalau Anda bisa melihat ke atas, di sana ada banyak sekali wahana bermain untuk anak-anak dan juga banyak sekali jajanan. Nah, untuk itu jangan lupa untuk berkunjung ke Nabire karena pasti akan rugi kalau belum pernah datang ke Nabire untuk menikmati semua yang indah dan unik di sini. Saya Peter Ginuni, sampai jumpa.